Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, ini adalah sampul buku motivasi kehidupan tentang autobiografi dari komunitas Teknoikhlas. Di sini saya akan menjelaskan autobiografi dari satu buah buku yang berjudul Ketika Langit Bicara. Nah teman-teman, dari sampulnya saja sudah sangat menarik kan untuk ingin dibaca? Di dalam buku tersebut, banyak penulis menuliskan autobiografinya di dalam buku itu. Dan saya adalah salah satunya yang termasuk orang yang menuliskan autobiografi di buku Ketika Langit Bicara. Oke baiklah, inilah autobiografi dari saya yang saya tuliskan di dalam buku Ketika Langit Bicara. Nama saya Diela Handayani. Saya lahir di Bagan Batu 8 Juni 2002. Saya beragama Islam. Dan saya sekarang sedang menempuh pendidikan di salah satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim II, Pekanbaru, Riau. Saya tinggal di Bagan Batu, tepatnya di Jalan HR Subrantas. Nah, cerita tentang pengalaman hidup saya yang saya tuliskan di dalam buku itu, saya tinggal bersama kedua orang tua saya dan alhamdulillah orang tua saya sekarang masih hidup. Saya adalah anak kedua dari 3 bersaudara. Saudara saya yang pertama yaitu laki-laki yang bernama Muhammad Dendi. Yang kedua itu saya. Yang ketiga ada laki-laki yang bernama Muhammad Ariful Gofi. Yang keempat adik saya perempuan yang bernama Siva. Nah, cerita tentang pendidikan. Saya bersekolah di TK Yosep Arnoldi, SD Yosep Arnoldi, SMP Yosep Arnoldi, dan SMA Yosep Arnoldi Bagan Batu. Kalau di Bagan Batu, Yayasan Yosep Arnoldi ini memiliki yayasan juga di Pekanbaru. Salah satu cabangnya ada di Bagan Batu yang saya sekolahi itu. Jadi, di Yosep Arnoldi ini mayoritas kebanyakan Katolik. Saya adalah orang Islam pertama kali yang bersekolah di situ. Saya sangat bangga, saya sangat senang karena toleransi di situ sangatlah besar. Saya tidak pernah merasa terbanding-bandingkan di sana. Malah toleransi dari mereka itu sangat luar biasa besar bagi saya. Dan saya selalu menjadikan itu sebuah kebanggaan dalam hidup saya. Saya bersekolah di sana dari TK, SD, dan SMP. Saya tidak mengenakan hijab. Tetapi sejak SMA saya mengenakan hijab karena saya tahu dan saya yakin mereka mendukung saya. Jadi saya memutuskan untuk mengenakan hijab pada masa SMA di Yosep Arnoldi. Nah, waktu saya sekolah, saya memiliki beberapa prestasi yang menjadi keunggulan bagi saya. Saya pernah memenangkan juara lomba lari tingkat SD. Saya pernah memenangkan juara lomba IPA tingkat SD. Saya juga pernah memenangkan fashion show tingkat SMP tema adat. Saya juga berprestasi di SMA. Saya sering juara di kelas. Nah, prestasi-prestasi itu semua saya dapatkan karena saya berusaha dan saya pantang menyerah. Kalian juga bisa seperti saya. Intinya saja, kalian jangan pantang menyerah. Terus berusaha dan yakin. Nah teman-teman, pada masa sekolah dulu, kami mengikuti studi tour ke Siantar. Dan itu sangat-sangat menyenangkan. Di situ diajari ketekunan, kedisiplinan, rajin, dan berdoa kepada Allah agar kita selalu dalam lindungannya. Nah teman-teman, kegiatan saya selain kuliah daring online, saya juga melakukan pekerjaan di luar. Saya bekerja di salah satu toko baby shop atau perlengkapan bayi di Bagan Batu. Itu semua saya kerjakan agar saya tidak di rumah saja. Saya dapat melakukan aktivitas di luar, membantu orang tua, dan menambah uang jajan saya. Nah, cerita pengalaman saya dalam menyikapi budaya Indonesia. Dulu pas saya masa sekolah, saya mengikuti acara 17 Agustusan dan saya mengenakan pakaian adat budaya Indonesia. Saya memakai pakaian Minang, saya memakai pakaian Melayu, saya memakai pakaian Papua dalam acara 17 Agustusan. Saya juga pernah mengikuti acara kegiatan sekolah yang diadain di sekolah dulu pas masa SD. Saya membacakan puisi tentang pahlawan Indonesia.
Nah, mengenal budaya Indonesia pasti memiliki tokoh-tokoh yang menginspirasi di dalam kehidupan. Nah, tokoh-tokoh yang menginspirasi di dalam kehidupan saya adalah R.A. Kartini. Nah, beliau meninggikan derajat para wanita dengan mendirikan sekolah untuk wanita. Nah, beliau juga menciptakan buku loh. Beliau menciptakan buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, itulah sebabnya saya sangat menginspirasi tokoh R.A. Kartini karena beliau tidak pantang menyerah untuk memperjuangkan hak-hak kaum wanita di mata dunia. Nah, teman-teman, pesan moral yang dapat saya ambil dalam pengalaman hidup saya yaitu teruslah maju dan janganlah pantang menyerah. Selalu berdoa kepada Allah agar selalu dalam lindungannya, saling membantu kepada orang lain, dan bertanggung jawab atas pilihan hidup kamu. Jadi, kita sebagai manusia hanya melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal yang positif untuk kita dan orang lain. Nah, teman-teman, isi dari tulisan autobiografi yang berjudul Ketika Langit Bicara ini ditulis oleh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Islam Sultan Syarif Qasim II dari kelas 2K Ilmu Komunikasi yang dibimbing oleh Dr. Jariah Simargolang. Nah, teman-teman, banyak sekali tulisan-tulisan tentang pengalaman autobiografi di dalam buku ini. Jika kalian pengen tahu lebih detailnya, silahkan saja membaca bukunya langsung. Dapat dipesan atau dibeli secara online. Jika kalian ingin tahu cerita selanjutnya tentang autobiografi dari penulis-penulis lainnya, kalian dapat memesannya di nomor ini ya. Nah, teman-teman, itulah autobiografi saya yang saya tulis di dalam buku Ketika Langit Bicara bersama penulis-penulis lainnya. Saya Dialah Handayani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.